Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, sekarang kita masuk ke materi transistor. Ya, transistor itu merupakan komponen aktif. Jadi sebelumnya kita sudah belajar komponen pasif, lalu komponen aktif yang pertama itu dioda ya. Nah, ini komponen aktif selanjutnya adalah transistor. Nah, transistor merupakan komponen aktif. Ini bahan penyusunnya juga sama, semikonduktor. Ya, semikonduktor yang dipakai di transistor sama seperti yang digunakan pada komponen dioda, yaitu silikon dan juga germanium ya. Silikon dan germanium. Oke, kita masuk ke materi ini. Oke, kita lihat ke belakang dulu ya. Jadi kalau kita lihat awal mulanya itu jadi tahun 47, tepatnya di 23 Desember 1947, itu beberapa tim peneliti dari laboratorium Dell, ya diantaranya ada Walter Brattain, kemudian ada John Bardeen, ada juga sebetulnya itu ya di bawah ya William Shockley. Itu meneliti mengenai komponen transistor ya, mengenai komponen semikonduktor yang lain. Nah, di tahun 47 ini ditemukan pertama itu adalah disebutnya point kontak transistor. Bentar, saya pakai pointer, pen saja ya. Jadi ini ditemukan di Bell Laboratories ya, disebutnya point kontak transistor. Jadi ini pertama kali yang ditemukan. Di mana si point kontak transistor ini itu merupakan cikal bakal dari junction transistor yang lain ya. Di mana nanti si junction transistor ini dikembangkan, diantaranya nanti ada disebut sebagai unipolar junction dan juga bipolar junction ya, oleh William Shockley ya. Kita lihat. Oke, kita lihat generasinya dulu. Kalau kita lihat dari generasi ke generasi, ini di sebelah kiri disebut sebagai tabung hampa atau vacuum tube ya. Jadi vacuum tube seperti kalau kalian pernah melihat lampu apa namanya, bohlam ya, lampu bohlam, lampu pijar, itu dia di dalam suatu tabung hampa gitu. Itu di dalamnya hampa udara, kemudian ada komponen ini disebut sebagai vacuum tube yang merupakan komponen yang digunakan untuk penguat ya, penguat baik itu di radio, di televisi atau di komputer-komputer zaman dahulu itu menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Nah, itu ukurannya lebih gede tentunya. Jadi karena ukurannya gede, pasti makan tempat, ya makan tempat. Jadi nggak kebayang kalau komponen-komponen yang vacuum tube masih digunakan sampai sekarang ya pasti sangat gede sekali. Ya makanya dari situ berkembanglah ke beberapa komponen. Ya seperti yang kedua itu ada generasinya ada transistor ya. Berkembangnya transistor, dari transistor ini dikembangkan jadi IC, ya integrated circuit, dan ini menjadi chip-chip IC yang sekarang lebih padat lagi ya. Jadi di integrated circuit kan dia kan transistornya itu dipadatkan ke dalam satu keping komponen. Ya awal-awalnya isinya paling satu IC isinya 10 transistor gitu ya. Atau ada 100, ada ribuan. Nah, sekarang udah jutaan ya. Ini dari generasi perkembangannya dari tabung hampa ke transistor, menjadi IC, menjadi chip yang lebih padat lagi, isi kepadatan dari transistornya. Ya tadi junction transistornya ya, diantaranya ada UJT, ya mungkin pernah mendengar lah ya istilah ada UJT, kemudian ada BJT. Ya UJT atau unipolar junction transistor. Jadi tahun 51 William Shockley ini mengembangkan junction transistor yang pertama ya, di mana nantinya ini digunakan untuk penguat-penguat sinyal.
Ini bentuknya sama seperti transistor yang pada umumnya, tetapi ini adalah UJT. Jadi strukturnya dia junction-nya itu uni, junction-nya satu ya. Jadi dia hanya ada junction antara P dan juga N, mirip seperti dioda ya. Jadi sambungannya antara P dan N saja. Nah, terus kakinya tapi ada 3. Kalau dioda kan hanya ada 2, yang ini yang UJT ada 3. Nah, untuk nama kakinya ini sebelah kiri ada kaki emitor, lalu di bawah ada kaki basis 1, dan yang di atas ada kaki basis 2. Ya, jadi basisnya ada 2. Emitor, basis, dan basis. Jadi ini ada 2. Ini simbol UJT. Ya, ini ada emitor, ada basis 1, ada basis 2. Nah, kalau ini rangkaian ekivalennya. Jadi rangkaian ekivalen itu untuk menggambarkan saja. Jadi bukan berarti di dalam UJT itu seperti gambar ini ya. Jadi itu hanya menggambarkan ekivalennya saja. Nah, di mana nanti di perkembangan UJT ini nanti berkembang jadi komponen FET ya. Jadi field effect transistor nanti ke depannya. Nah, di pertemuan ini kita bahas dulu terkait dengan BJT ya, yang keduanya. BJT atau bipolar junction transistor, atau kita kenal transistor secara umum yang ini ya. Transistor yang dikenal luas. Kalau kita nanti beli transistor ya, yang dikenalnya adalah ini. Di mana transistor ini memiliki 2 junction. Makanya disebut sebagai bipolar junction transistor atau BJT. Untuk simbolnya seperti yang terlihat di layar ya. Di sebelah kiri simbol untuk transistor NPN. Kemudian yang di sebelah kanannya itu PNP ya. Nah, jadi di BJT itu ada dua jenis transistor NPN dan juga PNP. Ya, ini berdasarkan dari junction-nya yang digunakan. Nah, ini simbolnya seperti ini. Nah, ini kakinya ada 3, tetapi berbeda dengan yang unipolar. Untuk yang bipolar ini kaki sebelah yang tengah ya, atau yang kiri kalau dilihat dari layar ya. Ini ada kaki basis, kemudian di sebelah atas ada kolektor, dan di bawah ada emitor. Ya, basis, kolektor, dan emitor. Jadi kalau dilihat dari simbol, itu ada panah ya, panah kecil. Jadi ini ada panah kecil. Nah, ini kita lihat di sini. Ada panah kecil, di mana kalau arah panahnya adalah mengarah keluar ya, mengarah keluar arah panahnya ke arah emitor, itu berarti dia transistornya NPN. Nah, diperhatikan juga untuk simbol dari transistor ya, terutama yang BJT ini. Untuk kaki transistor yang ada panahnya itu adalah kaki emitor. Jadi yang kaki yang ada panahnya itu emitor. Lalu panahnya jika mengarah ke arah luar berarti dia NPN. Nah, kemudian yang sebelah kanan, jika arah panahnya ke arah dalam ya, arah panahnya ke dalam itu berarti PNP. Itu ya yang perlu diperhatikan dari simbol transistor. Jadi silakan dipahami. Jadi kedepannya mudah-mudahan nggak salah ya. Ini adalah transistor NPN, kemudian yang di kanan itu transistor PNP. Dilihat dari arah panahnya. Oke, lalu untuk ekivalennya, ya rangkaian ekivalennya itu kita lihat itu ada mirip seperti ada 2 buah dioda ya, 2 buah dioda yang di apa ini namanya, disambungkan saling bertolak belakang gitu ya. Ini nanti jadinya yang NPN ya. Jadi ini yang bertolak belakang. Tetapi bukan berarti kalau kita punya dioda ya, kita punya 2 dioda, 2 buah, kemudian kita sambungkan itu jadi transistor, itu enggak. Jadi gambar ini ekivalen hanya untuk menggambarkan saja. Karena kalau yang di dioda kan dia ada 2 junction. Kalau dioda yang sudah kita pelajari kan dioda gini ya. Aduh, ini gambarnya
Pada ini anggap lurus ya. Nah, untuk dioda kan ada dua junction, junction P dan juga junction N gitu ya. Jadi dengan adanya dua buah dioda yang disambung seperti ini seolah-olah menggambarkan ada dua junction. Ya, nanti ada ini antara N dan P, kemudian kita sambungkan di sininya P dengan N ya. Jadi NPN. Karena ada dua junction dan ada layernya ada 3 berarti ya, layer N, layer P dan juga layer N. Tapi perlu diingat lagi bahwa kalau kita punya dioda 2 biji kemudian kita sambungkan itu tidak serta-merta jadi seperti transistor. Jadi yang ekuivalen hanya untuk penggambaran saja, gitu ya. Oke, sebelah kanan kita juga bisa lihat layernya. Ya, jadi ada 3 buah layer. Misalkan di sebelah atas itu layernya layer N, ada di tengah ada P, dan di bawah ada N. Ya, dengan 3 layer ini berarti jadinya NPN. Kalau yang PNP berarti tinggal kebalikannya ya. Di atasnya P, di tengahnya N, di bawahnya P. Nah, ini di tengah-tengah masing-masing layer, itu kan tengah-tengahnya ada depletion layer ya. Depletion layernya berarti tentu ada 2. Kalau yang di dioda kan hanya ada 1. Dimana nanti ada kondisi forward dan reverse juga. Nah, cuma di dalam transistor ini dia depletion layernya ada 2. Depletion layer antara N dengan P yang di atas ya. Kemudian ada depletion layer antara P dan N yang di bawah. Ini ada depletion layernya masing-masing. Oke, ini kalau kita lihat ya, jadi transistor itu ada yang bisa kita sebut sebagai transistor yang bipolar atau BJT, di mana di BJT ini ada NPN dan juga PNP. Untuk yang unipolar, itu nanti ada tipe N dan tipe P. Tetapi kedepannya ini juga yang unipolar yang tadi disebutkan di awal, itu nanti jadi cikal bakal komponennya FET, ya, field effect transistor. Tapi kita akan membahasnya yang BJT dulu ya di pertemuan ini ya. Ini kalau kita lihat susunannya, jadi misalkan ada untuk yang kita lihat yang NPN dulu ya. Jadi yang NPN dulu, ini kolektornya dia lapisannya adalah N, basisnya P, kemudian emitternya N, itu ya, N, P, N. Jadi dengan NPN ini basisnya dia P. Nah, ini kalau kita lihat ekivalennya seperti dioda yang bertolak belakang ya. Jadi yang satunya ke arah kanan, satunya ke arah kiri. Jadi ada nantinya dua depletion layer. Ya, lalu yang sebelah kiri yang PNP, ya, yang kolektornya dia dapat P, basisnya N, kemudian emitternya P. Jadi kalau rangkaian ekivalennya itu mirip seperti dioda yang saling berhadapan. Nah, ini sebagai ekivalennya saja. Seperti itu ya. Lalu di dalam rangkaian ya. Jadi simbol di dalam rangkaian juga nanti ada seperti ini. Ya, ini ada kaki basis, ada kaki kolektor, ada kaki emitor gitu. Nah, antara kaki gitu ya. Kalau kita lihat di gambar yang kanan bawah ini. Jadi antara kaki kolektor dan kaki basis gitu. Itu kalau kita ukur gitu itu ada penyebutannya, disebut sebagai tegangan kolektor basis atau VCB ya, tegangan kolektor basis. Lalu tegangan basis dengan emitor itu kalau kita ukur juga ada yang disebut sebagai tegangan emitor basis atau VEB ya, tegangan antara emitor dengan basis. Lalu antara kolektor dengan emitor juga ada ya disebut sebagai VCE, tegangan antara kolektor dan emitor.
Jadi kalau kita ukur gitu ya, itu antara kolektor dengan basis disebut VCB, antara emitor dengan basis disebut VEB, dan antara kolektor dan emitor disebut VCE. Nah, itu tegangannya. Lalu juga di nanti di dalam rangkaian juga nanti ada disebut sebagai ada arusnya ya. Kalau dilihat di simbol, ini ada IC. IC itu adalah arus kolektor. Lalu ada IB. IB adalah arus basis. Dan ada IE. IE adalah arus emitor. Itu ada beberapa istilah yang perlu dipahami ya. Perlu dipahami di dalam transistor, baik itu simbolnya ataupun nanti di dalam rangkaiannya. Ya, nanti soalnya di samping memahami simbol juga perlu dipahami nanti di rangkaian. Ya, nanti di rangkaian-rangkaian lanjutan ya, nanti di mikroprosesor atau di microcontroller atau di rangkaian lain tentu bakal menemukan ini ya. Di peralatan-peralatan rangkaian di peralatan instrumentasi medis juga nanti bakal ketemu dengan seperti itu ya. Ini transistor. Oke, ini untuk contoh-contoh bentuk fisiknya. Ya, bentuk fisiknya itu ada banyak ya. Bentuk fisiknya itu banyak dan sangat bervariasi. Nah, lalu di satu sisi bervariasi, posisi kakinya juga beda-beda ya. Jadi posisi kakinya beda-beda. Jadi antara komponen tipe 1 dengan tipe yang lain itu posisi kakinya beda-beda. Kalau kita lihat di sini ada yang posisinya ECB, berarti kan emitor kolektor basis itu ya, yang gambar pertama. Ada yang EBC, emitor basis kolektor. Jadi yang gambar pertama itu kolektornya di tengah, tetapi gambar kedua basisnya di tengah. Jadi setiap komponen beda-beda. Lalu ada juga yang CBE ya, kolektornya di sebelah kiri, emitornya di kanan. Ada juga yang BEC ya, basis, emitor, kolektor. Jadi beda-beda posisi kakinya. Ini contoh beberapa komponen. Nah, yang di sebelah atas itu nama kemasannya ya. Jadi TO92A itu yang seperti ini. Lalu TO92B yang seperti ini. Ini TO92C seperti ini. Ini beda-beda. Itu nama kemasan ketika dijual. Yang bentuk casingnya seperti itu adalah tipe TO92A, ada 92B. Lalu yang seperti ini ada TO126, ada TO220 gitu ya. Nah, yang 220 ini di bagian belakangnya ada besi. Ini yang warna putih itu ini besinya. Di mana besi ini nantinya biasanya dikasih baut, lalu dibautkan dengan besi pendingin. Besi pendinginnya disebut sebagai heatsink. Heatsink ya. Heatsink itu untuk besi pendinginnya. Biasanya misalkan ada transistornya ada banyak dijejer itu dikasih pendingin itu ada ya. Ada juga yang satu-satu juga ada. Ada heatsinknya. Nanti dibautkan ke transistor tersebut. Nah, biasanya untuk transistor yang pakai heatsink biasanya dia digunakan untuk yang penggunaan powernya juga tinggi dan gede ya. Untuk power amplifier atau misalkan untuk power regulator dan macam-macam. Dia perlu pendingin karena nanti kinerjanya juga cukup lumayan. Ya, ada juga yang ini TO3 yang di bawah. Nah, ini dikenalnya sebagai transistor jengkol. Ya, transistor jengkol walaupun memang nggak bau ya, nggak bau jengkol, tapi disebutnya transistor jengkol. Nah, transistor jengkol ini lebih seringnya ini digunakan untuk power amplifier, untuk sound system dengan daya yang cukup tinggi ya, dan biasanya bagus dia. Ya, TO3 ini jenis transistor jengkol. Nah, ini untuk nama kemasan. Nanti setiap komponen transistor tuh punya namanya apa ya? Namanya ada nomor
nomor seri ya. Nomor seri misalkan yang jenis TO92A itu ada yang jenis tipenya adalah 9013 ya. Ada 9012. Ada 9014. Lalu ada macam-macam ya, ada banyak ya. Misalkan yang TO126 juga ada yang BD139, ada BD140. Lalu ada banyak lagi ya. Yang jengkol misalkan yang 2N, tipe 2N3055 gitu ya. Dan masih banyak lagi. Ini contoh-contoh saja. Ya, ini contohnya juga, ini yang sebelah kanan ada BT3904 ya. Jadi yang ada kakinya ya, yang ada berarti ini gambar yang mana? Gambar yang sebelah. Ini kalau saya tarik garis ya, garis merah. Itu transistor yang ada di sebelah kiri itu biasanya digunakan untuk yang single layer ya, PCB yang single layer. Jadi pemasangannya perlu di bor ya, komponen PCB-nya atau papan untuk menyoldernya perlu dibor. Dia perlu dibor karena dia ada kakinya. Nah, yang sebelah kanan garis ini itu dia disebut sebagai teknologi SMT ya. SMT. Ya, namanya itu Surface Mounting Technology. Di mana si komponennya ini ketika pemasangan di dalam PCB ya. PCB tahu ya, papan PCB. Jadi kalau di komputer kan ada PCB-nya juga untuk meletakkan komponen. Kemudian di laptop juga ada ya, di HP juga ada PCB-nya. Jadi PCB itu papan buat meletakkan komponen. Nah, untuk yang jenis-jenis SMT itu ketika pemasangan di PCB tidak perlu dibor karena dia untuk pemasangan di surface ya, di atas langsung disolder. Jadi kakinya seperti itu. Dan ukurannya biasanya jauh lebih kecil yang untuk teknologi SMT. Komponennya biasanya penyebutan untuk komponennya disebut SMD. Ya, Surface Mounting Device. Nah, ini jadi yang sebelah kiri dia untuk teknologi PCB-nya disebutnya apa? Through hole ya. Jadi dia yang perlu dibor dulu kemudian disolder di PCB. Yang sebelah kanan itu teknologinya SMT ya, lebih kecil. Jadi nggak perlu nggak perlu dibor lagi di PCB-nya. Seperti itu. Ini contoh transistornya. Oke, lalu kita lihat dari fungsinya ya, transistor. Kalau dioda kemarin kita sudah mempelajari dioda sebagai penyearah gitu ya. Lalu sebagai clipper, kemudian clamper, untuk zener sebagai penstabil tegangan. Nah, untuk transistor juga punya beberapa fungsi. Ya, ini ada fungsi diantaranya untuk memperkuat sinyal, yang tadi saya sebutkan bisa untuk amplifier ya, untuk penguat suara atau penguat tegangan gitu. Lalu bisa juga sebagai saklar ya, sebagai switch elektronik atau saklar elektronik ya, untuk memutuskan ataupun menyambungkan arus listrik. Jadi transistor sebagai saklar. Bisa juga sebagai penstabil tegangan atau penguat tegangan atau juga penguat arus. Ya, ini beberapa fungsi dari transistor. Oke, kita lihat ini transistor jika belum disambungkan dengan suatu rangkaian, jadi belum kita berikan bias ya. Kalau dioda kita sudah belajar ada forward bias, ada reverse bias gitu ya. Jadi ketika kita memberikan suatu tegangan. Jadi kalau kita lihat ini transistor sebelum kita berikan tegangan gitu ya. Di mana ini kan punya dua depletion layer nih. Ya, dua depletion layer ya. Jadi ini depletion layer 1, ada depletion layer 2. Ada dua depletion layer. Nah, tiap depletion layer ini kan dia punya, kalau dia forward reverse gitu ya, kan punya potential barrier ya. Di mana nilai tegangannya itu untuk yang silikon itu 0,7 volt. Untuk silikon itu 0,7. Kemudian untuk yang germanium itu 0,3.
Jadi dioda juga sama ya, dioda juga sama. Di silikon 0,7 volt, kemudian di germanium 0,3 volt. Nah, hanya saja di transistor memang lebih banyak itu komponen penyusunnya adalah yang silikon. Ya, untuk yang dioda sih kayaknya hampir rata ya. Yang silikon banyak, yang germanium juga banyak. Kalau yang di transistor itu sepertinya lebih banyaknya adalah yang silikon ya. Karena diantaranya rating tegangan ketika menggunakan silikon itu bisa lebih besar ya, rating tegangannya lebih gede, kemudian rating arusnya juga lebih gede juga ya. Jadi itu di dalam biasnya ya. Oke, lalu jika si transistor ini kita berikan suatu tegangan gitu ya, agar nanti si transistor bisa bekerja dengan baik, berarti kita berikan suatu bias tegangan ya. Jadi ketika tegangan eksternal nanti bisa dari baterai gitu, bisa dari power supply. Nah, ini ketika di tegangan eksternal dihubungkan dengan suatu transistor, maka tentu arus akan mengalir melalui bagian-bagian dari transistor. Nah, di sini kan si transistor punya tiga kaki ya. Ada basis, ada kolektor, ada emitor gitu. Jadi ketika diberikan suatu tegangan, maka dia akan mengalirkan arus. Nah, ini kalau dilihat dari gambar sebelah kanan, ini ada tanda minus ya, tanda minus di sini. Nah, ini tanda minus di sini itu menunjukkan elektron bebas ya, elektron bebas yang ada di layer paling bawah. Oh ya, di dalam penyusunan juga ya, di dalam penyusunan itu sebetulnya si transistor itu juga ukuran layernya tidak sama ya, antara layer N di emitor, layer di basis, layer di kolektor itu juga besarannya itu nggak sama. Nah, jadi kalau di gambar ini kan kelihatannya itu ya, si basis kecil, jadi memang si basisnya itu kecil. Jadi antara kolektor dan emitor itu juga beda ya, beda ukurannya. Oke, ini beberapa pinnya kan ada 3 nih, ada kaki basis, kolektor, emitor. Nah, ini ada beberapa penjelasannya. Jadi ini ada emitor, ada basis, kemudian ada kolektor. Nah, ini emitor sesuai dengan namanya ya, sebetulnya dia untuk mengemit ya, mengemit atau mengemisi ya, atau menginjekkan ya, menginjek. Jadi fungsi emitor dia untuk mengemitting ya, dia sesuai dengan namanya lah, emitor, mengemitting ya, mengemit atau menginjek atau menyuntik gitu ya, menyuntik elektron bebas ke basis. Jadi si emitor ini yang ada di bawah itu tugasnya adalah menginjek ya, memberikan injek dari emitor ke basis. Jadi ini menuju ke atas. Ya, menuju ke basis. Dia mengemit dari emitor ke basis. Lalu di basis ini ya. Jadi basis ini untuk melewatkan elektron yang diinjek emitor ke kolektor. Jadi tugasnya si basis ini nanti yang di tengah itu melewatkan. Nanti kan si elektron bebas di emitor ini dia ngalir ke basis, kemudian dia melewatkan. Nah, disinilah peran transistor sebagai saklar juga bisa ya. Jadi yang nanti memperbolehkan kan nanti si basisnya. Si ini elektron bebasnya boleh ke kolektor atau tidak gitu. Nah, itu fungsi basisnya. Jadi melewatkan atau tidak melewatkan lah gitu ya. Elektron yang diinjekkan dari emitor ke kolektor. Aduh, ini kecoret ya. Seperti itu. Lalu kaki yang paling atas ya, itu adalah kolektor. Jadi dia sesuai dengan namanya juga. Dia itu akan mengkolek atau mengumpulkan sebagian besar elektron yang berasal dari basis, di mana yang dari basis itu kan juga dari emitor ya.
Nah, itu nanti di kolektor itu dikolek ya, dikumpulkan sebagian besar elektron bebas yang mengalir karena sebagian kecilnya juga ada di basis ya. Oke, ini kalau dilihat dari gambar ini berarti kan elektron bebasnya belum memasuki daerah basis nih ya. Jadi masih di daerah emitor. Itu. Nah, terus di dalam rangkaian ya, di dalam rangkaian itu dilihat dari gambar kan ada sumber tegangan. Nah, itu di sumber tegangannya bisa kita lihat di sebelah kiri ada sumber tegangan yang disambungkan ke basis ya. Ini disambungkan ke basis di sini ya. Ini basis. Kemudian ini emitor. Nah, ini tegangannya. Jadi sumber tegangan yang untuk menyambungkan basis itu disebut sebagai VBB ya, VBB. Lalu ini di antara sumber tegangan dan juga kaki basis itu ada resistor ya. Resistornya disebut sebagai RB atau resistor basis. Ini ada resistor basis. Nah, biasanya di rangkaian itu di bagian bawahnya ini disambungkan dengan ground. Ini disambungkan dengan ground. Lalu kita lihat di sebelah kanan. Itu di bagian kolektor disambungkan juga dengan sumber tegangan. Ya, sumber tegangannya disambungkan antara kolektor dengan emitor. Nah, nama sumber tegangannya adalah VCC, ya, tegangan kolektor. Itu VCC. Lalu antara tegangan VCC dengan tegangan kolektor itu ada resistor juga ya, resistor kolektor. Di mana nanti resistor kolektor, resistor basis di dalam rangkaian itu ada beberapa konfigurasi. Nanti kita pelajari ya. Jadi beberapa konfigurasi cara memberikan resistor basis, cara memberikan resistor kolektor. Bagaimana caranya? Nah, itu tegangannya juga antara tegangan basis emitor, kalau kita ukur ini ya disebut sebagai VBE atau VEB, tegangan basis emitor. Lalu di sebelah kanan, kalau kolektor dan emitor kita ukur, itu adalah tegangan kolektor emitor atau VCE. Nah, ini beberapa istilah di dalam rangkaian transistor ya. Oke, bagaimana caranya bagaimana caranya elektron bebas yang ada di sini ya, di emitor bisa memasuki basis. Nah, disinilah peran basis sebagai kuncinya ya. Jadi kalau kita analogikan mungkin seperti keran. Jadi basisnya ini yang berfungsi membuka kerannya. Nah, jadi si elektron bebas yang ada di emitor itu bisa memasuki basis dengan syarat VBB ya. VBB tegangan basis itu lebih besar dari emitor basis barrier potensial. Jadi antara basis emitor kan ini kan ada barrier ya, ada depletion layer, di mana tadi tegangannya 0,7 untuk silikon. Jadi si basis ini akan jalan jika VBB lebih besar dari 0,7 volt. Bisa kebayang ya. Jadi ketika basis ini tegangannya masih 0 volt, itu si basis seolah-olah belum membuka kunci. Basisnya belum membuka kunci. Maka elektron bebas masih di emitor. Nah, jika tegangan basisnya ini diberikan, ada tegangan yang masuk ke basis sebesar 0,7 volt minimal, itu maka si basis sudah bisa ngebuka. Itu ya, minimalnya segitu. Kalau lebih juga boleh, tapi ada batasannya lebihnya berapa. Itu sesuai dengan spesifikasi nanti dari transistor masing-masing ya. Jadi ketika VBB lebih besar dari tegangan bariernya ya, barrier potensialnya, maka elektron dari emitor itu akan memasuki daerah basis ya, dari elektron bebas itu akan memasuki daerah basis. Nah, itu ya. Jadi ini juga secara teori ya, secara teori
elektron bebas yang ada di basis ini dia sebetulnya bisa keluar juga ke sini, ya, bisa keluar ke basis, bisa ke atas. Jadi ada dua pilihan, ya. Jadi dapat mengalir ke kiri dan keluar dari basis ke sini ya ke kiri, lalu melalui R basis, RB dan ke sumber VBB itu bisa. Atau bisa juga mengalir ke kolektor ke atas. Jadi bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, tapi kebanyakan elektron itu akan mengalir ke kolektor, ya. Jadi ini akan mengalir ke kolektor, kebanyakan akan mengalirnya ke atas. Itu ya, karena memang basisnya didoping dengan doping ringan ya. Kalau doping berarti kita mempelajari yang seperti dioda. Lalu dia juga istilahnya dopingnya sangat tipis ya. Dimana nanti si basis yang tipis ini dan juga karena efek dopingnya juga ringan, ini memberikan hampir semua elektron untuk berdifusi ke kolektor. Jadi sehingga ini mayoritas jadinya ke kolektor. Bisa dikatakan ini ya, hampir semua elektron yang diinjek oleh emitor itu akan melewati ke kolektor. Sebagian besarnya akan ke atas, ke kolektor. Jadi hanya kecil yang di basis walaupun dia bisa. Seperti itu ya. Nah, lalu ketika si elektron bebasnya sudah bisa melewati ini dan masuk ke kolektor ya, lalu ini nanti akan ditarik oleh tegangan, akan itu ya, oleh tegangan VCC. Nah, karena nanti akan menjadi arus yang mengalir. Seperti itu. Ini untuk bias dari transistor itu ya. Nah, ini untuk arusnya bisa kita lihat di mana gambar yang kiri dulu ya. Ini konvensional flow. Jadi kalau kita lihat di konvensional flow-nya itu ini adalah IC ya, arus IC itu ke bawah. Ini IE, yang sebelah kanan itu ada IB. Itu arah aliran arusnya. Ya, IB ke kanan, IC ke bawah, IE ke bawah. Sedangkan kalau kita lihat dari elektron flow yang tadi kita gambarkan, itu elektron flow-nya dia ke atas ya. Elektron flow-nya dari elektron ke atas, kemudian dari IC ke kolektor, kemudian ke VCC, ke sumber. Ya, nanti yang ke IB juga ada tapi kecil ya. Ini dari sudut pandang elektron flow-nya, dan yang sebelah kiri itu konvensional flow-nya. Ini arus dari transistor. Oke, kalau kita lihat juga ya, jadi arus yang dari emitor, ini sebetulnya kan dia kan si emitor tadi kalau sesuai dengan gambar adalah sumber dari elektronnya. Ya, elektron dari emitor itu menuju basis, kemudian basis melewatkan ke kolektor. Jadi sumbernya adalah dari emitor, ya sumber elektronnya. Di mana si emitor ini dia memiliki arus yang paling besar karena dia sumber elektronnya ya. Nah, terus hampir kebanyakan elektron yang ada di emitor itu mengalirnya ke kolektor. Jadi kalau kita gambarkan apa ya? Gambar arusnya ya. Jadi kalau kita gambarkan gambar arusnya itu berarti gambar aliran elektronnya seperti ini ya. Jadi yang dari emitor itu hampir sebagian besar ke kolektor. Ya, yang basis itu kecil. Jadi arus kolektor hampir sama dengan arus emitor. Ya, arus kolektor hampir sama dengan arus emitor. Tapi bukan berarti sama, itu hampir sama. Karena arus yang ke basis itu kecil ya, sangat kecil. Arus yang ke basisnya itu sangat kecil. Nah, ini kurang dari 1%, kurang dari 1% dari arus kolektor. Jadi sangat kecil arus yang di basisnya. Oke, ini arus yang di transistor bisa kita gambarkan, kita formulasikan ya. Kita formulasikan dengan hukum Kirchhoff, di mana jumlah semua arus yang masuk ke suatu titik itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Jadi kalau kita lihat kan sumbernya ada di emitor ya, berarti arus emitor
itu merupakan penjumlahan dari arus-arus yang ada ya, arus kolektor ditambah dengan arus basis. Karena arus emitor itu dia sumber elektron ya, jadi paling gede. Jadi arusnya itu arus emitor sama dengan arus kolektor ditambah dengan arus basis. Nah, karena arus basisnya sangat kecil, maka arus kolektor itu hampir sama dengan arus emitor. Hampir sama ya, tapi bukan sama. Jadi arus basisnya itu jauh lebih kecil dari arus kolektor. Maka IB jauh lebih kecil dari IC. Nah, ini arus yang terjadi di dalam rangkaian transistor. Nah, ini seperti ini ya di dalam rangkaiannya. Jadi ini ada R basis, lalu di atas ada R kolektor, di mana nanti konfigurasinya itu antara basis emitor itu dia forward. Ya, kondisinya untuk yang NPN ini ya, untuk yang NPN berarti forward. Forward dalam artian basis itu ini ya dapat positif ya. Lalu si RC-nya dia reverse. Diberikan positif agar reverse. Nah, ini untuk konfigurasi di dalam rangkaian. Lalu untuk yang PNP-nya itu dibalik ya. Jadi dibalik ini ketika PNP berarti si basis diberikan negatif. Kemudian agar tetap forward ya, agar tetap forward. Untuk yang PNP basisnya diberikan negatif, kemudian kolektornya diberikan reverse juga ya, ini negatif. Jadi ini si emitornya positif. Jadi ini gambarnya itu grounding positif ya, ini biar nggak pusing, ini positif. Ini positifnya di bawah ya. Jadi ini positif. Ini antara NPN dan juga PNP. Oke, nanti ini pembahasan terkait dengan transistor ya, transistor sebagai saklar atau switch. Nah, ini transistor sebagai saklar itu nanti akan mengalami disebut sebagai cut off ya, ada cut off. Ini cut off apabila arus yang melalui basis itu sangat kecil sekali ya, sehingga kolektor dan emitor akan seperti kawat terbuka itu berarti apa? Open. Ya, open seperti ini ya. Seperti ini terbuka. Kemudian transistor akan mengalami jenuh apabila arus yang melalui basis terlalu besar, sehingga antara kolektor dan emitor bagikan kawat yang terhubung ya. Jadi ada kondisi cut off, ada kondisi jenuh ya. Jadi bagikan kawat terhubung dengan begitu tegangan antara kolektor dan emitor VCE. Nah, ini aplikasinya ya. Ini memanfaatkan daerah kerja dari transistor, yaitu kondisi cut off. Cut off ini istilah untuk switch off. Jadi saklar switch off itu yang ini ya, kondisi yang satu. Dan daerah saturation ya, daerah saturation atau switch on. Ini daerah saturation atau switch on, daerah 2 ya. Jadi cut off itu sebuah transistor berada pada daerah cut off apabila ketika junction basis emitor diberikan bias reverse. Sehingga semua arus bernilai 0 ya. Jadi kalau tadi kan ini ya, basis emitor kan ini kan harus forward nih. Biar si transistor jalan. Jadi transistornya on. Nah, kalau kita pengen si transistor sebagai saklar off ya, saklar yang dalam kondisi saklar off, berarti yang tadinya forward ini kita berikan agar reverse. Sehingga si transistornya jadi seperti saklar yang terputus, saklar terbuka. Itu ya. Jadi di basis emitornya kita berikan bias mundur atau reverse bias sehingga semua arus bernilai 0 ya. Karena si
transistor dalam kondisi off, seperti saklar ini, saklar 1. Kalau kita pengen transistornya adalah on, saklar on, berarti di basis emitornya kita berikan forward bias, jadi si transistornya jadi seperti saklar yang on, gitu ya. Oke, ini contohnya. Jadi contoh transistor sebagai saklar ini rangkaiannya ya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Contohnya, misal di bagian atas kan tadi ada resistor kolektor ya, RC. Ada RC. Nah, di RC ini kita pasangkan lampu LED. Kita pasangkan lampu LED. Ya, kemudian si lampu LED ini dipasangkan ke kolektor seperti gambar ya. Ini ada air kolektor, ada LED, kemudian ini adalah ada transistor ya. Contohnya transistor BC547. Ini berarti transistornya kalau dilihat dari gambar adalah NPN. Ya, untuk NPN berarti basisnya kita berikan positif ya, agar nanti si transistornya forward. Nah, kalau kita pengen menyalakan LED, berarti kita berikan di sini adalah positif. Ya, ini inputan dari transistor kan biasanya bisa kita berikan suatu sinyal ya, suatu sinyal. Misalkan ada sinyal kotak atau sinyal sinus gitu. Nah, sinyal kotak misalnya, sinyal kotak. Jadi dia kita berikan positif, maka dia on. Ketika kita berikan sinyalnya negatif, maka si LED-nya off. Karena si transistornya basisnya dapat reverse, seperti itu ya. Jadi dengan memanfaatkan sinyal input, kita bisa membuat saklar elektronik menggunakan transistor. Nah, ini dapat digunakan untuk frekuensi, oh ini ketutup ya, frekuensi tinggi ya. Jadi keunggulannya kalau kita saklarnya menggunakan ini, menggunakan transistor bisa untuk frekuensi tinggi. Misal si transistor mau kita bikin seperti saklar itu nyala mati, tapi dalam 1 detik bisa 10 kali atau 50 kali nyala mati, itu kan frekuensinya tinggi ya. Kalau kita manual kan pakai saklar cetak cedik gitu ya. Dalam 1 detik 50 kali gitu ya, kan cepet banget. Nah, kalau pakai saklar biasa itu tidak memungkinkan. Tetapi dengan adanya ini, dengan transistor ini itu bisa memungkinkan seperti itu. Misalkan, Pak, gunanya apa, Pak? LED dinyala matikan dalam frekuensi 50 Hz gitu ya, 50 kali dalam 1 detik misalkan. Nah, jangan salah, sekarang komunikasi katakanlah komunikasi optik itu kan juga dia nyala mati dari suatu LED. Ya, komunikasi optik kan dia kan di sumbernya ada laser tuh. Ini contohnya di kabel optik gitu ya. Itu di pemancarnya dia ada laser. Ada laser yang nyala mati. Nyala mati itu dia seperti bilangan logika ya. Kalian sudah belajar teknik digital belum? Sudah di semester ini atau belum? Sudah, Pak. Di Di semester ini ya. Ya. Nah, itu kan namanya di teknik digital kan belajar itu ya, bilangan biner. Ada logika 1 0 1 0 gitu ya. 1 1 0 1 misalkan. Ini kan berisi informasi. Nah, ini sinyal ini bisa kita masukkan ke sini, ke input. Kemudian nanti si LED-nya juga bakal berkedip sesuai dengan sinyal ya. Nanti dari informasi biner ini diterjemahkan jadi lampu. Atau misalkan untuk yang sekarang juga ada teknologi namanya VLC ya, Visible Light Communication. Jadi menggunakan lampu nyala itu bisa memancarkan suatu sinyal informasi. Ya, bahkan sekarang ada teknologi yang Wi-Fi-nya itu bukan pakai radio, tapi pakainya pakai cahaya ya. Disebutnya adalah light fidelity. Ya, bukan Wi-Fi lagi, tapi ada Li-Fi. Tapi bukan Li-Fi. Ya, ini Li-Fi. Itu dia komunikasinya pakainya cahaya tampak ya. Jadi lampu yang di rumah kita di atas itu bisa memancarkan sinyal Li-Fi. Seperti itu tuh menggunakan teknologi ini ya, saklar sederhana.
rangkaian sederhana ini bisa memancarkan informasi. Itu ya. Ini keunggulan transistor sebagai saklar. Kalau tadi kan sudah terlalu canggih nih. Kalau pakai untuk saklar biasa juga bisa ya. Di saklar biasa, misalkan rangkaian-rangkaian yang sederhana juga, kalau rangkaian yang di sini itu tegangannya kecil, tetapi rangkaian yang kecil ini kita mau mematikan mesin yang tegangannya tinggi. Nah, ini bisa kita pasangkan di RC-nya ya, di RC-nya dipasangkan juga ada relay. Nanti relaynya itu yang menyalamatikan pakainya transistor, seperti itu. Jadi aplikasinya itu transistor sebagai saklar itu sangat banyak dan sangat variatif. Ya, akan sangat kepake. Itu ya. Dan dimensinya lebih kecil ini untuk transistor sebagai saklar dibandingkan dengan kalau kita menggunakan saklar yang asli. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini contoh analogi misalkan kita menggunakan ini saklarnya saklar toggle. Ini bukan saklar togel ya, saklar toggle. Saklar toggle itu dia saklar itu yang bentuknya itu gimana ya? Dia yang bisa dicetak-cetik maju mundur gitu ya. Pernah lihat mungkin ya. Jadi kalau maju ke sini on, maju ke belakang off gitu ya. Jadi ini ada 3 kaki. Ya, jadi on off gitu. Jadi saklarnya saklar toggle disebutnya. Nah, kalau saklar toggle kan kita nggak mungkin bisa nyala matikan dalam misalkan kecepatan 10 kali. 10 kali on off dalam 1 detik itu kan juga pegel juga tangannya ya. Jadi on off gitu. Kan capek juga kalau harus pakai tangan manual. Maka dari itu perlu menggunakan saklar elektronik. Nah, saklar elektronik yang digunakan transistor. Seperti itu. Kalau ini kan contohnya saklarnya saklar toggle ya, saklar manual. Jadi si transistor itu mirip seperti ini ya. Nantinya akan menyala matikan ini rangkaian. Jadi ketika ini terbuka disebutnya cut off. Kalau si transistornya dalam kondisi reverse ya, reverse. Dalam kondisi cut off. Jadi si saklarnya terbuka. Kalau yang transistor ya. Kalau pengen yang on berarti nanti transistornya dalam kondisi saturation atau si saklarnya on. Nah, seperti itu. Analogi transistor sebagai saklar. Oke, kita lanjutkan di transistor juga itu ada yang disebut sebagai ada alfa dan juga ada beta ya. Ada alfa, ada beta di dalam transistor. Di mana nanti si alfa beta ini kaitannya juga dengan arus yang tadi ada. Kan ada arus emitor ya. Arus emitor itu adalah penjumlahan dari arus basis ditambah dengan arus kolektor. Nah, untuk penguatan itu ada disebut sebagai alfa ya. Alfa DC karena nanti tegangannya DC. Nah, ini untuk mencari alfa DC itu sama dengan IC dibagi dengan IE ya, karena arus kolektor ini hampir sama dengan arus emitor. Nah, biasanya nilai alfa itu dia sedikit lebih kecil dari 1 nilainya ya, nilai si alfanya. Jadi misalkan untuk transistor dengan daya rendah, nilai alfanya bisa 0,99 nilai alfanya. Untuk yang transistor berdaya tinggi itu juga bisa lebih besar dari 0,95. Jadi masih nilainya kisarannya itu 0,90-an ya. Untuk alfa. Jadi alfa DC sama dengan IC dibagi dengan IE. Jadi arus kolektor dibagi dengan arus emitor. Lalu ada beta. Ya, ini untuk ini ada beberapa formula, tetapi sebetulnya cuma bolak-balik saja ya. Jadi ini untuk mencari beta, IC dibagi IB. Untuk mencari IC, berarti IB-nya dikalikan dengan beta. Itu ya.
Jadi untuk bolak-balik formula saja. Nyari IB sama dengan IC dibagi beta. Nah ini untuk beta DC itu dikenal sebagai penguatan arus. Ya, karena arus basis yang kecil, ini mengendalikan arus kolektor yang jauh lebih besar. Ini disebut sebagai beta. Di mana penguatan arus ini juga merupakan keuntungan utama ya dari suatu transistor. Nah ini untuk transistor dengan daya rendah itu yang di bawah 1 watt ya. Transistor yang di bawah 1 watt saja ini dia penguatan arusnya biasanya 100 hingga 300. Ini penguatan berarti satuannya 300 itu kali ya, 300 kalinya atau 100 kalinya karena dia menguatkan. Jadi misal inputannya adalah 1 ya, 1 milivolt gitu ya. Dikuatkan dengan gain, ini disebutnya gain ya, gain atau penguatan ya. Penguatannya adalah 100 kali, berarti kalau inputannya 1 milivolt dikuatkan 100 kali, berarti outputnya adalah 100 milivolt gitu ya. Jadi itu penguatannya. Kalau penguatannya 300 kali, berarti input 1 milivolt, outputnya adalah 300 milivolt. Seperti itu. Lalu untuk transistor dengan daya tinggi di atas 1 watt itu memiliki penguatan arusnya 20 hingga 100 kali ya. Jadi ini mau arus mau tegangan itu seperti itu ya. Kalau ini arus beta DC. Ini contohnya misal ini ada transistor ya. Transistor memiliki kolektor current atau arus kolektor sebesar 10 miliampere. Ya, jadi di arus kolektornya 10 miliampere. Lalu arus basisnya 40 mikroampere. Nah, ini berapakah nilai penguatan arus ya, current gain. Jadi kalau dilihat dari contoh soalnya ini adalah arus kolektornya IC 10 miliampere. Lalu ada IB itu 40 mikroampere. Nah, yang ditanya adalah berapa current gain-nya atau beta DC-nya. Nah, ini kan beta DC kan rumusnya tadi ya. Beta DC adalah beta DC sama dengan IC dibagi dengan IB. Nah, IC-nya 10 miliampere nih. Nah, lalu IB-nya 40 mikroampere. Nah, ini jangan langsung tapi disamakan penyebutnya dulu ya. Ini kan 40 mikro, kita ubah dulu ke mili atau dari ininya yang dirubah ke mikro ya. Jadi misalkan 10 mili yang kita ubah ke mikro ya. Jadi dari mili ke mikro, ini mili, ini mikro, itu turun 1 tangga ya, ini mikroampere. Berarti dikali dengan 1000. Jadi 10 dikali 1000, 10.000 mikro, ya mikroampere. Jadi 10.000 mikroampere dibagi dengan 40 mikro. Hasilnya adalah 250 kali. Ya, jadi satuannya nggak ada ya, karena ini penguatannya. 250 kali penguatan. Tuh, ya. Terus misal contoh lagi, misalkan transistor memiliki current gain ya, penguatan arusnya itu 175, lalu arus basisnya adalah 0,1 miliampere. Berapa arus kolektor? Jadi kalau dilihat dari soal ini berarti sudah ditemukan ya beta DC. Beta DC ini 175. Lalu arus basisnya adalah 0,1 miliampere. Nah, ini berapa arus kolektornya? Berarti kan tinggal dibolak-balik saja ya. Beta sama dengan IC dibagi IB. Yang dicari adalah IC. Berarti beta dikali IB. Betanya 175, IB-nya 0,1 miliampere. Nah, didapatkan 17,5 miliampere untuk IC-nya. Nah, seperti itu. Oh, ini ada contoh lagi. Contoh lagi misalkan transistor dengan
kolektor current ya. Jadi arus kolektornya 2 mA. Kemudian ada current gain-nya adalah 135. Berapa arus basis? Jadi IC-nya 2 mA, betanya 135. Ini tinggal tadi ya rumusnya sama ya, beta sama dengan IC dibagi IB. Yang dicari adalah IB. Berarti IB sama dengan IC dibagi dengan beta ya. Hasilnya 14,8 mikroampere. Seperti itu ya. Itu untuk perhitungan ya, untuk yang apa namanya, misalkan contoh ini contoh datasheet ya. Jadi untuk mencari informasi detail tentang transistor itu bisa dicari di datasheetnya. Jadi contoh misalkan datasheet, ini sudah tampil ya, tampilan Google-nya tampil ya, datasheet transistornya misalkan BD140 ya misalkan tadi ya. Jadi ini dataset dari transistor BD140. Jadi dicari untuk bentuk datasheet biasanya PDF. Jadi cari PDF-nya ya. Cari PDF-nya. Nah ini pembuatnya dari Fairchild. Ini dataset transistornya. Ya, soalnya ini dari sini kita bisa lihat nih, dia tampilannya seperti ini. Kaki nomor 1 adalah emitor, 2 kolektor, 3 basis. Jadi urutannya itu E, C, B. Nanti beda transistor, beda urutan kaki juga ya. Jadi nama emitor, kolektor, basis itu tidak tercantum di dalam casing komponennya, itu enggak ada. Jadi ketika kalian beli misalkan, oh di rangkaian saya butuh BD1, ini 139 ya. Nah dari sini berarti ini sama, antara BD139 dengan BD137 dengan BD135. Itu dia sama. Nah ini aplikasinya digunakan untuk power ya, power linear dan juga untuk switching. Nah ini bisa untuk saklar. Transistor sebagai saklar bisa pakai ini BD139. Nah ini digunakan silikon ya, karena memang mayoritasnya menggunakan silikon untuk transistor. Nah komponennya seperti ini. Nanti di datasheet itu ada detail-detailnya ya. Jadi mengenai part numbernya, kemudian dari markingnya, packagingnya ini ya. Packagingnya jenis TO126. Tadi ada di slide juga ya. Sorry ini ke klik. Nah di sini ada beberapa parameternya nih ya. Antara tegangan voltage kolektor basis, kolektor emitor tegangannya berapa gitu ya, maksimumnya berapa value-nya, lalu arusnya IC gitu ya, arus IC-nya dia berapa, arus IB-nya berapa gitu ya, maksimumnya dan macam-macam. Di sini ada nanti penjelasan detail electrical karakteristiknya, ya kurva karakteristiknya juga ada gitu ya. Kemudian physical dimensionnya juga ada, misalkan nanti kita mau desain suatu PCB nih, suatu alat nih, tetapi belum tahu ukuran komponen. Nah, ini bisa dilihat dari datasheet. Seperti itu ya, detailnya ada dan macam-macam. Itu ada di datasheet. Jadi kalau misalkan ini komponen transistornya, kaki basis emitor kolektornya di mana ya, posisinya itu bisa lihat di datasheet. Atau enggak juga bisa dengan cara mengukur menggunakan avometer ya, menentukan, ada caranya. Jadi karena avometer kan ada dua probe tuh, ada merah dan hitam. Ketika ditempelkan di pin emitor dengan kolektor seperti apa, emitor dengan basis seperti apa, dibalik seperti apa gitu ya. Ada cara-caranya. Pemasangannya harus sesuai dengan
kakinya ya, sesuai dengan kakinya. Mirip seperti dioda kan nggak boleh terbalik ya. Jadi pemasangan untuk dioda, transistor itu tidak boleh tertukar. Kalau resistor itu bolak-balik nggak masalah, tetapi untuk transistor itu tidak boleh terbalik. Misalkan kalau terbalik rusak nggak apa? Itu tergantung nanti si rangkaiannya. Misalkan rangkaiannya masih menggunakan tegangan yang kecil ya, tegangannya rendah. Kemudian kita masang kakinya terbalik. Nah, misalkan kaki basis kan dia tegangannya kecil nih. Kaki basis tegangannya kecil kemudian disambungkan dengan tegangan 5 volt. Ya. Ketika kita lihat di spesifikasi datasheet-nya, ketika si transistornya basisnya masih aman, rentang tegangannya itu nggak masalah. Tetapi kalau misalkan nanti yang dipasang tegangannya ke ketinggian gitu ya, terlalu gede, itu bisa jadi rusak. Nah, ada kalanya gini, kita masangnya itu sudah dipasang, sudah disolder, ternyata terbalik gitu ya. Pas kita cek, ternyata pas dinyalakan, kok transistornya dipegang panas gitu ya, bukan hangat lagi. Ya, kadang kalau dipasang itu ada yang hangat, ada yang panas banget. Kalau yang hangat itu berarti menandakan transistor kadang bekerja ya. Bekerja itu dia hangat. Tetapi kalau sampai panas banget, biasanya memang itu ada kesalahan. Bisa kesalahan masang atau seperti apa. Jadi tanda-tandanya kalau dipasang di rangkaian itu ada terbalik. Tanda pertama biasanya panas. Ya, panas banget. Kalau misalkan itu berarti kan udah kelebihan tegangannya ya, tegangannya kelebihan. Atau arusnya udah berlebih nih. Nah, jika panas banget itu dibiarkan, itu lama-lama kadang panas itu apa ya? Kalau kalian pegang itu panasnya kayak panci mendidih gitu ya. Panas banget. Jadi sampai apa ya? Ya semelet lah ya, panas banget. Nah, itu kalau kelamaan dibiarkan bisa terjadi juga itu si transistornya bisa retak biasanya, retak terus rusak. Kalau enggak meleleh gitu. Kalau sudah sampai situ ya berarti udah rusak, diganti aja. Tapi kalau ketika pemasangan terus kita sudah langsung menyadari ya masih bisa dipindahkan gitu ya. Tapi kalau terlalu lama sudah kita solder gitu, diuji coba nggak jalan, pas dipegang panas, nah itu bisa fatalnya gitu biasanya. Meleleh atau nanti bisa pecah ya. Jadi si casingnya bisa pecah, nanti rusak. Seperti itu. Tapi nanti tergantung dari power supply-nya. Misalkan nanti masih kecil ya mungkin aman. Kalau sudah agak gedean ya sampai ke meleleh atau sampai casingnya dia retak ya itu udah rusak. Itu untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.